Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok Sigma akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Brain Behind Automation in Industrial Robots and IoT Sensor, atau otak di balik otomasi, robot industri, dan IoT sensor. Jadi, perkenalkan, saya Ahmad Al-Farisi sebagai moderator dan juga pemateri, dan rekan-rekan saya yaitu Halo, saya Alif Al-Farezi Abura sebagai pemateri juga di sini. Halo, saya Alfisari juga sebagai pemateri. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mari kita mendengar materi yang akan dibawakan oleh pemateri pertama kami. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi di sini yang berjudul The Brain Behind Automation, Industrial Robots and IoT Sensor. Kita mulai dengan bagian latar belakang. Dalam era revolusi industri 4.0, nah yang dimana revolusi industri itu sudah banyak terjadi dari sejarah-sejarah sebelumnya. Revolusi industri pertama itu terjadi sekitar tahun 1760. Dengan adanya mesin uap, perkembangan mesin tekstil, sehingga banyak yang protes, demo, dan tidak terima. Tapi lama-kelamaan, semuanya berlalu. Sedangkan revolusi industri kedua terjadi pada tahun 1870. Dengan adanya perkembangan listrik satu arus dan dua arus, semuanya menjadi berubah dari situ. Produksi massal berefek, dan juga banyak transportasi yang berkembang seperti mobil pada zaman itu, sehingga kendaraan seperti kuda mulai ditanggalkan. Dan revolusi industri ketiga terjadi tahun 1960-an. Disebut juga revolusi digital, yang dimana komputer berkembang saat itu. Nah, di sini sudah revolusi industri keempat dengan adanya AI, machine learning, dan bioteknologi. Otomatisasi telah menjadi pendorong utama transformasi industri. Robot industri hadir sebagai tenaga kerja cerdas yang mampu mengerjakan tugas berulang, berbahaya, dan membutuhkan presisi tinggi. Sementara itu, sensor IoT berfungsi sebagai penghubung antar media yang memungkinkan pertukaran data secara real time. Sekarang ini sudah memasuki era industri di mana otomatisasi berguna untuk membuat kerjaan menjadi lebih efisien. Robot industri dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kualitas produk, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dengan adanya IoT sensor, semua mesin bisa saling berkomunikasi secara real time. Artinya tidak ada delay saat berkomunikasi, langsung terjadi. Sehingga sistem produksi menjadi lebih cerdas, efisien, dan industri menuju ke smart factory atau industrial cerdas. Nah, topik kami ini yang ini, The Brain Behind Automation, Industrial Robots, dan IoT Sensor, didukung oleh dua artikel. Artikel yang pertama, Recent Advances and Challenge in Industrial Robotics, a Systematic Review of Technological Trend and Emerging Application. Artikel ini ditulis oleh Claudia Urea dan John Kern di situs MDPI pada tahun 2025, tanggal 12 Maret. Dalam artikel ini, ada beberapa poin utama yang kami ambil. Nah, bisa dilihat di sini. Summary itu ringkasan, tujuan dan metode, hasil dan pembahasan, kelebihan kekurangan, TLDR. TLDR itu too long didn't read. Artinya dia itu kesimpulan akhir. Kesimpulan yang sangat pendek. Kita mulai dengan summary atau ringkasan. Nah, di ringkasan ini, seperti namanya ringkasan, apa saja yang ada dalam artikel 1 ini. Evolusi robot industri dari sistem kaku ke teknologi adaptif dan cerdas yang didukung oleh AI, machine learning, dan integrasi sensor, memungkinkan operasi dengan otomatis lebih tinggi dan kolaborasi manusia dan robot yang lebih aman. Cobots atau collaborative robots dapat mengurangi waktu perakitan hingga 30% dan meningkatkan kualitas produk sebesar 15%. Sementara itu, reinforcement learning menurunkan kesalahan hingga 30% dan konsumsi energi hingga 20%. Di balik kelebihannya itu, ada beberapa tantangan utama yang diidentifikasi, meliputi tingginya biaya implementasi, ketidaksesuaian dengan sistem lama, masalah interoperabilitas antara vendor meskipun ada inisiatif seperti OPC UA, serta risiko etis terkait keamanan cyber dan pergantian tenaga kerja manusia. OPC UA, anggaplah ada dua merek mobil yang berbeda, tapi mereka memiliki sistem yang sama yang bisa saling tersambung dan saling berbicara. Dan juga ada catatan di sini, penulis mengusulkan ada riset masa depan yang meliputi desain modular hemat biaya, protokol standar antar sistem, dan integrasi kerangka kerja etis. Semuanya untuk mendorong adopsi industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oke, itulah tadi ringkasan. Untuk materi selanjutnya, tujuan dan metode, saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan materi berikut. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan tujuan dan metode yang ada pada artikel ini.
Tujuannya yaitu artikel ini bertujuan untuk meninjau peran robotika dan otomasi dalam era industri 4.0, terutama bagaimana integrasi robot industri dengan IoT, AI, dan sensor cerdas. Menjelaskan kemajuan terbaru dalam teknologi robotik kolaboratif, robots, autonomous, mobile robots, sensors, based automation. Mengidentifikasi tantangan utama seperti biaya, keamanan, fleksibilitas, serta kebutuhan SDM terampil. Memberikan gambaran potensi robotika dan otomasi dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Dan metode pada artikel ini menggunakan pendekatan systematic review berbasis dengan Prisma. Data dikumpulkan dari artikel-artikel jurnal berputasi Q1 dan Q2 yang terindeks Web of Science atau disingkat WOS dan Scopus. Tahapannya meliputi 1. Identifikasi dan seleksi artikel, penyaringan artikel yang relevan terkait robotika, otomasi, IoT, dan industri 4.0. Kedua, kriteria inklusi. Hanya artikel review relevan dengan hardware atau otomasi dan sesuai topik integrasi teknologi. Ketiga, analisis data. Dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, POS, View, dan Seed Space untuk pemetaan tren, riset atau topik dominan, emerging, trends, klasterisasi berdasarkan tema robot kolaborasi, sensor IoT, AMR, analisis jejaring kolaborasi antar peneliti dan institusi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya untuk menjelaskannya. Oke, saya ambil alih dari sini. Materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di bagian ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari artikel 1. Oke, kita lihat. Nah, ini dia hasil dan pembahasan. Hasil atau temuan penting. Evolusi robot industri dari kaku ke adaptif dan cermatan dengan AI, machine learning, dan sensor pintar. Tren menuju robot kolaboratif atau cobots yang bekerja secara aman bersama manusia. Dampak kuantitatif. Cobots atau collaborative robots memangkas waktu 30% dan menaikkan hasil produk sebanyak 15%. Reinforcement learning atau RL mengurangi kesalahan operasional sebanyak 30% dan konsumsi energi berkurang sebanyak 20%. Selanjutnya, pemetaan tren riset atau bibliometrik. Fokus pemetaan cobots, AI driven robotics, digital twin, dan edge computing. Jadi, tren riset juga semakin berkembang dengan adanya perkembangan evolusi robot industri ini. Yang dimana fokusnya itu merupakan perkembangan cobots atau pemetaan bisa dibilang, dan juga AI driven robotics atau robot yang dikendalikan oleh AI, artificial intelligence. Nah, berikutnya pembahasan atau diskusi penulis. Yang pertama itu implikasi praktis. Cobots membuat pabrik lebih fleksibel dan cocok untuk industri yang butuh cepat custom. Tantangan, biaya adopsi awal yang tinggi. Masalah interoperabilitas antar vendor, hardware, dan software. Selanjutnya, aspek etika dan sosial. Risiko kehilangan pekerjaan untuk manusia dan keamanan cyber yang menjadi ancaman signifikan. Jadi bisa dibilang, walaupun berkembang dengan pesat, ada risiko yang harus diperhatikan seperti pekerjaan manusia yang tergantikan dan juga keamanan cyber yang terancam karena semuanya serba digital. Oke, itu tadi hasil dan pembahasan. Selanjutnya, kita beralih ke kelebihan dan kekurangan. Saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, untuk kelebihannya yang ada beberapa, yaitu 1. Pendekatan review kritis dan komprehensif. Artikel ini bukan sekadar katalog kemajuan teknologi, tapi mengganjal tensi antara inovasi dan implementasi praktis, membahas peralihan dari robot kaku ke sistem adaptif cerdas lewat AI, ML, sensor, dan tren cobot secara mendalam. Kedua, data kuantitatif dan tren global. Tersedia data menarik instalasi robot global secara stabil di atas 500.000 unit per tahun. Dipicu inisiatif seperti industri Jerman 4.0 dan China Made in China 2025. Plus ada statistik pemotong waktu, kesalahan, dan konsumsi energi tiap cobot dan RL. Ketiga, penggunaan metode review sistematis dan bibliometrik modern sensitif. Penulis menggabungkan analisis tren riset, cluster tematik, dan jejaring kolaborasi untuk memberi gambaran menyeluruh dan strategis soal riset robotika industri. Keempat, arah riset konkret. Rekomendasi riset masa depan bukan cuma wacana, mencakup desain modular hemat biaya, standarisasi protokol, dan kerangka etis yang jelas. Solusi langsung buat percepatan adopsi teknologi. Adapun kekurangan yang diberikan yaitu 1. Kurang contoh lapangan atau studi kasus nyata. Kontennya padat teori dan data statistik, tapi kurang ilustrasi konkret di perusahaan atau UKM yang sudah menerapkan COBOS atau RL, jadi terasa agak nanggung. Kedua, dekat dengan tren global atau kurang konteks lokal. Analisis didominasi data negara-negara besar, kurang eksplorasi terhadap negara berkembang seperti Indonesia atau tantangan lokal dalam implementasi teknologi tinggi. Ketiga, pembahasan etika dan sosial masih permukaan memuat isu pekerja tergantikan dan keamanan cyber, tapi kurang mendalam dalam solusi dan data dampak sosial ekonomi nyata yang bisa mendorong kebijakan lebih berpihak. Saya kembalikan ke rekan saya
untuk menjelaskan materi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai TLDR, Too Didn't Read, atau kesimpulan yang paling singkat. Oke, baik. Jadi di sini kita mendapatkan robotika industri makin pintar atau smart. Cobots plus machine learning plus sensor. Jadi manfaat nyatanya itu waktu rakit semakin berkurang, kualitas semakin meningkat, dan error dan energi semakin berkurang. Tapi tantangan real world deployment, biaya data traffic, standar masih terpecah, isu tenaga kerja, dan keamanan cyber. Oke, sekian dari penjelasan saya. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan mengenai artikel pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan artikel kedua, yaitu farmers are using IoT to check the grassroots out of growing, yang ditulis oleh Sarah Slowat dengan sumber dari Business Insider dengan judul Farmers are using IoT to check the grassroots out of growing, atau petani menggunakan IoT untuk menghilangkan dugaan unsur-unsur yang tidak pasti dalam bercocok tanam, ditulis oleh Sarah Slowat dengan sumber Business Insider dan terbit pada tahun 2025 pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya, adapun metode dan tujuan. Yang pertama, artikel ini mengulas bagaimana para petani semakin mengandalkan teknologi IoT untuk mengembangkan pertanian presisi yang bertujuan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi dengan bantuan sensor real time. Kedua, mempermudah keputusan berbasis data melalui integrasi hardware IoT seperti sensor tanah dan daun biodegradable, robot, dan sistem berbasis cloud. Ketiga, mengilustrasikan potensi transformasi bilik data menjadi praktik pertanian yang lebih baik. Jadi, karena ini bukan artikel penelitian, metode penulisannya meliputi wawancara langsung dengan para ahli dan peneliti seperti David Cavalry dari IoT for IG dan Sherry Kagan dari University of Pennsylvania. Contoh nyatanya, pertama, penjelasan tentang sensor tanah biodegradable yang dikembangkan. Dua, ground dan aerial robots yang berkolaborasi dengan sistem IoT. Jadi, penggunaan data ilustratifnya menjelaskan teknologi IoT bekerja dari pengumpulan data sampai platform aman untuk analisis. Dan yang kedua, memaparkan hambatan nyata di lapangan seperti keterbatasan konektivitas, harga mahal, dan kebutuhan data analisis yang lebih jelas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berikan ke materi yang selanjutnya. Baik, saya akan membacakan ringkasan tentang artikel kedua, yaitu Internet of Things atau IoT mengubah pertanian tradisional menjadi agrikultur presisi. Melalui sensor dan robot, petani dapat memantau kelembapan tanah, nutrisi, serta kesehatan tanaman secara real time. Data ini membuat penggunaan air, pupuk, dan pestisida lebih tepat sasaran sehingga biaya berkurang, limbah menurun, dan produktivitas meningkat. Program riset seperti IoT for H juga terus dikembangkan untuk menghadirkan sensor murah, ramah lingkungan, serta integrasi robot darat dan udara guna meningkatkan efisiensi pertanian. Adopsi IoT di sekitar pertanian menghadapi tantangan besar, mulai dari biaya perangkat yang masih tinggi, akses internet yang terbatas di pedesaan, hingga rendahnya kemampuan petani dalam menganalisis data, meski potensi mampu merevolusi cara bercocok tanam. Keberhasilan penerapan IoT tetap bergantung pada bagaimana teknologi ini dibuat lebih terjangkau, praktis, dan mudah diakses oleh semua lapisan petani. Sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan penjelasan selanjutnya ke rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan lanjutkan dan akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari artikel 2, yaitu hasil studi menunjukkan bahwa penerapan IoT dalam precision agriculture dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Misalnya, 20% untuk gandum, 15% untuk jagung, dan 5% untuk kedelai. Sambil mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian sebesar 10-20%. Teknologi sensor juga terbukti menghemat air hingga 30% dan menambah produktivitas hingga 15-24%, tergantung tipe tanaman dan metode yang digunakan. Selanjutnya, hasil ini menegaskan bahwa IoT bukan sekedar teknologi canggih, tetapi solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan keberlanjutan. Penurunan penggunaan pupuk dan pestisida, menekan biaya sekaligus dampak lingkungan. Efisiensi air jadi sangat krusial di era keterbatasan sumber daya. Jadi, IoT atau Internet of Things di pertanian bukan masa depan, tapi transformasi yang sudah terbukti manfaatnya. Oke, jadi selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari artikel kedua ini. Yang pertama kelebihan yaitu
relevan dan aktual. Artikelnya membahas topik yang lagi jadi tren, seperti penggunaan IoT dalam pertanian modern. Kedua, bahasa mudah dipahami. Artikel ini sangat cocok buat pembaca yang tahu atau tidak terlalu teknis, tapi tetap jelas manfaatnya. Ketiga, memberikan contoh yang konkret. Jadi, ada penyebutan teknologi seperti sensor tanah, drone, dan data-data yang real-time yang membuat gambaran jadi lebih nyata. Dan yang keempat, menunjukkan potensi dampak ekonomi. Jadi, pada artikel ini menyinggung mengenai bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Oke, selanjutnya berikan kepada Alfi. Baik, untuk kekurangannya itu ada 4 juga. Yang pertama, kurang detail data kuantitatif. Artinya artikel hanya narasi, tidak ada tabel, angka hasil uji, atau statistik yang mendukung. Kedua, minim pembahasan kendala. Misalnya, biaya implementasi, keterbatasan infrastruktur internet di pedesaan, atau resistensi petani lokal hampir nggak dibahas. Ketiga, sudut pandang dominan optimistis. Lebih ke promosi teknologi daripada analisis kritis, atau bisa bias komersial. Keempat, metode tidak jelas. Tidak dijelaskan apakah insight diambil dari riset lapangan wawancara atau sekadar kompilasi berita. Oke, itu tadi pembahasan dari 2 artikel. Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Kesimpulan dari kedua artikel tersebut. Jadi, bisa disimpulkan, kalau kalian mau bertahan di dunia kerja atau riset di masa depan, kalian harus bisa paham minimal dasar-dasar kerja sensor dan robotika. Kalau tidak, tentunya kalian gampang tertinggal atau bahkan digantikan. Karena otomasi itu bukan sekedar hal, tapi otak yang bakal mengatur standar kita untuk bekerja. Jadi kedepannya, kalau kalian tidak becus, ya otomatis pasti akan digantikan. Standar akan mengikuti industri yang lebih maju seperti Cina. Oke, saya lanjut. Jadi jika kalian tidak ingin tergantikan oleh teknologi, maka jalan kalian cuma ada 2. Yang pertama, belajar teknologi seperti memahami konsep-konsep dasar supaya kalau misalnya nanti pekerjaan kalian digantikan, kalian bisa merusak gitu. Kalian bisa merusak robotnya supaya kalian bisa mengambil alih pekerjaan. Kira-kira begitu. Atau menjadi sangat mahir di bidang kalian. Misalnya kalian adalah seorang desainer web. Untuk saat ini, entah bagaimana ke depannya, desainer web menggunakan AI masih terlalu template. Jadi, untuk desainer web di luar sana yang sangat ahli, kalian masih aman. Nah, kira-kira itu tadi 2 jalan untuk menghadapi ketergantian oleh AI dan robotika ini. Oke, itulah tadi kesimpulan akhir. Sekarang saya kembalikan ke moderator untuk menutup presentasi kali ini. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menjelaskan atau memaparkan materi yang telah dibawakan. Jadi, cukup sekian materi yang telah kami bawakan pada video kali ini. Semoga dengan materi yang telah kami bahas ini dapat menjadi ilmu dan wawasan yang dapat kalian implementasikan pada masa depan nantinya. Oke, baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi like, wabarakatuh. comment, and subscribe.